juga. Sama Cici buat kamu sama Kakak Novi. Nah, adik-adik yang di rumah pastinya udah siap dong untuk memuji Tuhan. Harus Pastinya dong. siap dong, Ci. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ngasih tahu nih, Ci, adik kita ada peraturan. Iya, ada peraturan. Mau tahu nggak, Ci, peraturannya apa? Mau tahu dong. Nah, adik-adik yang di rumah, selama kita ibadah, pastinya kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, peraturan pertama, Ci, Apa tuh Kakak? dilarang makan. Dilarang makan, Ci, kalau selama kita ibadah. Nah, yang kedua, dilarang minum. Nggak boleh minum juga. Nah, yang ketiga, adik-adik selama ibadah jangan tidur-tiduran. Pastinya adik-adik harus semangat dong untuk memuji Tuhan. Pastinya. Nah, gitu. Nah, pastinya adik-adik udah rapi nih di rumah, udah wangi, udah sarapan. Dan pastinya sudah menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, adik-adik kakak undang untuk berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Sikap doanya sungguh-sungguh ya, jangan lirik kanan, lirik kiri. Tuhan melihat adik lo di rumah. Lipat tangannya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk waktu ini Tuhan. Kami boleh ibadah ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan, meskipun pada saat ini kami masih ibadah online ya Bapa, kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik, harus gerak ya untuk memuji Tuhannya. Tepuk tangan yuk. Semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang apa? Kekuatan yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Gerakin tangannya ya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Katakan apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang apa? Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Makin semangat lagi ya, gerakin tangannya ya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan apa? Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi ya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay! Utama kita yeay! Kurang kenceng yeay! Pastinya makin semangat dong Ci. Harus dong. Aku lagu pertamanya udah keringetan tau Ci. Ya ampun, aku semangat banget puji Tuhan. Aku seneng banget. Pasti adik-adik juga udah keringetan belum? Kayak kakak nih. Cici belum ya? Oh Cici keringetan juga?
Wah, semangat. Yuk kita mau nyanyikan pujian. Apa nih, Ci? Yesus sayang Semuanya. Yesus sayang Cici, Yesus sayang kakak, Yesus sayang adik. Yuk, kita mulai ibadahnya ya. Ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan apa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan apa? Dan sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sekali lagi katakan Yesus sayang. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang opa, sayang oma, sayang popo, sayang cici, sayang kamu dan sayang semua. Sayang siapa lagi ya? Sayang opung, sayang undang, sayang bau, sayang alam, sayang kamu dan sayang semua. Yeay! Seneng banget nih, Ci. Makin excited aku. Ya ampun. Lanjut aja yuk. Yuk lanjut lagi, yuk kita lanjut lagi ke lagu pujian yang ketiga. Apa ya? Lagunya yang Roh Allah ada. Tahu nggak, Ci? Pernah dengar nggak? Roh Allah ada. Tahu kita belajarin. Oke, kita belajar sama-sama ya. Tepuk tangan nih buat Tuhan kita. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Bila Roh Allah ada Di dalamku bukan menari. Baik, gerak semuanya ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti yang menari. Tuhan menari, Tuhan menari, Tuhan menari seperti yang menari. Tuhan menari, Tuhan menari, Tuhan menari seperti yang menari. Kita nyanyi lagi deh. Lagu ini dari awal ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, Bukan apa? menari. Kalian berarti ini ya. Ikutin yang sama cincinya. Bila Roh Allah ada di dalamku, Tuhan menari seperti dok menari. Tuhan menari, Tuhan menari, Tuhan menari seperti dok menari. Tuhan menari, Tuhan menari, Tuhan menari seperti dok menari. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Yeay! Keren banget. Tuh kakak udah panas banget. Iya, udah keringetan. Ya ampun, sesemangat itu Ci aku untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ya.
jalanku. Katakan waktu bimbang. Waktuku bimbang dan hilang jalanku. Katakan apa Tuhan? Katakan adik-adik. Saat adik-adik takut di rumah, gak bisa kemana-mana, tapi Tuhan selalu ada. Adik-adik gak pernah sendiri karena Tuhan selalu ada di hati adik-adik. Besertamu selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. sekali lagi katakan terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Terang bagi jalanku. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memuji-muji Engkau, kami boleh bersorak-sorai akan Engkau Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau jadikan kami anak-anak yang mau duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik kesayangannya Tuhan Yesus. Ketemu lagi sama Cici dia. Nah, adik-adik udah sekolah online ya? Nggak apa-apa, walaupun sekolah online, adik-adik harus tetap semangat. Hari ini Cici mau membawakan firman Tuhan yang Cici beri tema meraih mimpi. Siapa di sini adik-adik yang punya mimpi? Mimpi itu apa sih, Ci? Mimpi itu sama dengan cita-cita. Cita-cita Cici mau jadi analis kimia. Kalau cita-cita adik-adik apa? Mau jadi dokter? Mau jadi suster? Tentara? Polisi? Atau pilot? Bisa deh pokoknya. Tapi ada caranya loh adik-adik, ada tipsnya. Nah, sama dengan firman Tuhan yang hari ini Cici mau sampaikan terambil di Bilangan 13. Kita mulai baca dari ayat 1 dulu sampai dengan ayat 3 ya adik-adik. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Intai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Di sini di dalam ayat ini menceritakan bahwa Musa tuh dapat perintah dari Tuhan, dapat tugas dari Tuhan, bahwasanya Musa ini harus kumpulin pemimpin-pemimpin dari ke-12 suku bangsa Israel. Dan kira-kira Musa ini ngelakuin gak sih? Ternyata adik-adik Musa ini ngelakuin loh sama persis dan tepat sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi poin pertama yang mau Cici sampaikan ke adik-adik adalah yuk kita mau belajar sama-sama gimana caranya kita untuk mendengar suara Tuhan. Kalau adik-adik mau meraih mimpi adik-adik mau berhasil jadi pilot, jadi tentara, apapun cita-cita yang adik-adik inginkan, kuncinya yang pertama adalah yuk kita mau dengar suara Tuhan. Ci, dengar suara Tuhan itu yang kayak apa sih, Ci? Dengar suara Tuhan berarti contoh sederhananya aja kita di saat kita lagi mendengarkan firman Tuhan, gimana sih sikap kita? Apa kita main-main atau kita sungguh-sungguh? Apa kita jahilin teman kita, ngobrol, atau kita mau duduk diam benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Terutama juga jangan lupa kalau dengerin firman Tuhan harus ada Alkitab ya adik-adik, berpakaiannya rapi walaupun kita beribadahnya online. Jadi di sini adik-adik, kalau misalkan adik-adik punya mimpi, adik-adik punya cita-cita, kunci pertama itu yuk adik-adik kita sama-sama mau dengerin suara Tuhan ya adik-adik. Kenapa sih Ci harus dengerin firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan itu banyak sekali rahasia Tuhan, banyak janji-janji Tuhan dan berkat Tuhan buat masa depan adik-adik loh tuh. Adik-adik loh. Nah,
dengan membaca firman Tuhan juga kita menjalin hubungan yang erat sama Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sebagai Bapa kita. Jadi kalau misalkan seorang ayah nih, seorang bapak pasti dong mau denger apa sih permintaan anaknya, apa sih anaknya butuh apa. Oh, aku pengen deh Tuhan suatu hari kelak bisa sukses, bisa jadi pengusaha muda, bisa jadi manajer, atau bisa jadi kepala pabrik. Itu semua mungkin kok adik-adik mungkin tercapai asal adik-adik mau dengar suara Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada yang bilang jangan berbohong, jangan mencuri, jangan apalagi ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lakukan ya adik-adik, walaupun kelihatannya susah, tapi percaya kalau adik-adik benar-benar sungguh-sungguh mau meraih cita-cita adik-adik, Tuhan pasti bantu adik-adik, Tuhan pasti menyertai adik-adik. Nah, kita baca lagi yuk di ayat ke-17 sampai dengan 20. Yuk kita baca sama-sama. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim bulu hasil anggur. Nah, ketika Musa sudah memilih para pemimpin-pemimpin dari ke-12 suku itu, Musa memerintahkan kepada ke-12 pengintai ini yang sudah terpilih untuk mengamati keadaan tanah Kanaan, keadaan tanah yang dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada umat Israel. Nah, kira-kira apa sih Ci? Kenapa harus mata-matain dulu Ci? Iya dong, kalau misalkan kita mau memasuki suatu negeri yang baru, bahkan kita mau tinggal di sana, kita harus punya caranya gimana sih untuk kita bisa masuk ke tanah itu? Gimana ya cara kita untuk berperangnya? Kan dulu itu tanah Kanaan itu bukan kepunyanya umat Israel. Jadi umat ini harus tahu gimana sih strategi apa sih untuk untuk mereka bisa mencapai tujuan mereka. Demikian juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik mau mencapai tujuan adik-adik atau cita-cita adik-adik, mimpi adik-adik, ada caranya. Yang pertama tadi mendengar suara Tuhan, terlebih lagi melakukannya. Nah, selain mendengar suara Tuhan dan melakukannya, kunci yang kedua adalah ada strategi loh adik-adik. Gimana caranya adik-adik bisa meraih mimpi adik-adik. Contohnya kayak apa ya Ci strateginya? Strateginya itu adik-adik, kalau menurut Cici yang pertama adalah harus rajin belajar. Jangan adik-adik males-malesan atau lebih banyak main HP, main sama temen-temen, pokoknya kegiatan-kegiatan yang sekiranya kurang penting gitu, kurang perlu, adik-adik bisa kurangi ya, biar adik-adik bisa banyak belajar untuk meraih cita-cita adik-adik. Nah, mungkin di sini adik-adik ada yang kayak apa ya, males, ngantuk, belajar mulu. Di sekolah walaupun online juga belajar mulu, udah main lagi. Jangan kayak gitu ya adik-adik. Kalau adik-adik pengen berhasil di masa depan adik-adik, mewujudkan cita-cita adik-adik, yuk kita sama-sama atur strategi dengan belajar. Dan tidak lupa selain belajar, berdoa dan selalu andalkan Tuhan, karena Tuhan itu selalu seneng loh adik-adik bisa dekat sama kita. Dan apa keinginan adik-adik bisa terpenuhi loh, asal itu tadi ada strateginya, ada caranya. Nah, kita baca lagi yuk di dalam
ayat 25 dan 26. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, di sini adik-adik ketika kedua belas pengintai itu sudah mengamat-ngamati, sudah mengintai tanah Kanaan, dia pulang dan dia langsung bertemu dengan Musa, Harun dan segenap umat Israel. Kira-kira apa sih yang kedua belas pengintai ini kabarkan kepada segenap umat Israel itu? Di antara kedua belas pengintai itu banyak loh adik-adik yang membawa kabar bahwa di sana itu memang berlimpah-limpah banget susu madunya. Negerinya itu kuat-kuat, kota kubunya itu tuh gede dan orang Amalek, orang Negeb, orang Het, orang Yebus dan Amori itu diam di pegunungan loh. Orang Kanaan itu diam di sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Kesannya ini di antara ke-12 pengintai itu ada yang berpikiran negatif, ada yang terkesan menakut-nakuti umat Israel, tetapi ada juga Kaleb dan Yosua loh adik-adik yang menenteramkan hati bangsa Israel. Kita baca di ayat 30 ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, abis Kaleb yang berpikiran positif itu dibantah lagi sama mereka yang takut banget gitu. Kita baca lanjut lagi ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju berperang menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Di sini poin ketiga yang mau Cici sampaikan adalah yuk mari kita coba untuk memiliki sikap yang selalu berpikiran positif, yang selalu optimis. Jangan seperti beberapa dari pengintai ini adik-adik yang berkata bahwa mereka itu tuh kecil, kita tuh umat Israel itu kecil, nggak ada apa-apanya, bahkan sampai dibilang seperti belalang. Adik-adik tahu belalang kan, kecil banget ukurannya. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan kita tuh besar, Tuhan kita sanggup, bahkan lebih dari kata sanggup untuk membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka memandang suatu masalah itu sangat besar, kayak seperti tidak ada, nggak mungkin banget, mustahil untuk kita bisa mencapai tanah Kanaan. Yuk adik-adik, kita mau belajar sama-sama, kita mau mulai untuk selalu berpikiran positif, untuk selalu optimis dalam meraih mimpi-mimpi kita, meraih cita-cita kita. Seperti Kaleb dan Yosua ini, dua orang pengintai yang memiliki pikiran positif bahwa sekalipun yang dilihat di depan mata itu seperti itu, orangnya besar-besar, kubu pertahanan yang sangat kuat, tapi mereka itu percaya bahwa suatu saat nanti kalau Tuhan ada berserta dengan segenap umat Israel, dengan
dengan mereka yang akan dijanjikan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, dan Tuhan sebagai pemimpin daripada mereka, menyertai mereka, mereka akan masuk. Yuk kita mau punya sikap seperti Kaleb dan Yosua ini. Jangan seperti ke-10 pengintai lainnya, di mana mereka bilang, enggak, kita nggak bakalan bisa masuk. Dia udah optimis, adik-adik, optimis sih mereka, tapi mereka optimisnya itu mereka nggak akan masuk tanah Kanaan. Mereka bukan optimisnya bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, bahkan diam di tanah Kanaan itu, tapi mereka kebalikannya, adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak? Kita lihat di pasal selanjutnya, ke-10 orang pengintai ini akhirnya mati, adik-adik. Mereka nggak bisa masuk tanah Kanaan. Mereka kena tulah karena telah menyebabkan segenap umat Israel itu bersungut-sungut, segenap umat Israel itu marah. Nah, kita kesimpulan dari firman Tuhan yang telah Cici sampaikan itu, yuk kita sama-sama, kalau kita mau meraih mimpi kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Enggak hanya itu, kita harus ada caranya. Kita mau belajar sungguh-sungguh, kemudian kita juga harus punya sikap yang optimis, yang berpikiran positif bahwa adik-adik semuanya akan bisa meraih mimpi adik-adik dan janji Tuhan tergenapi atas kehidupan adik-adik. Sekian firman Tuhan yang bisa Cici sampaikan. Yuk kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana cara kami untuk kami dapat menggapai mimpi Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan kami membaca firman Tuhan, dan dengan ada strateginya Bapa, dengan cara kami belajar dengan sungguh-sungguh, terlebih kami berdoa mengandalkan Tuhan, dan sikap kami Tuhan dalam menggapai cita-cita kami itu optimis Bapa. Kami berpikiran positif Bapa. Kalau kami sekalipun ada hambatan, sekalipun ada masalah di depan kami yang merintangi kami, tapi kami percaya kami bisa menggapai cita-cita kami, mimpi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.